Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Oke, pada video kali ini saya mau coba sedikit sharing ya. Sharing mengenai kamera Insta360. Ini dia barangnya sudah di depan kita ya. Nah, jadi Insta360 X3 ya, ini yang beberapa video sebelumnya saya udah pernah liatin gitu ya, beberapa ada yang unboxing gitu ya, ada beberapa aksesoris gitu-gitu. Nah, kurang lebih ini sudah 3 bulan ya saya pakai kamera ini. Nah, di sini saya mau coba sedikit share gitu ya. Kira-kira apa aja sih ini experience yang saya dapatkan selama pakai kamera ini, dan mungkin bisa dikatakan ini like and dislike lah gitu ya, paling gampangnya gitu ya. Jadi kita langsung aja to the point ke tema ya. Kita mulai dari yang like-nya dulu ya. Jadi apa yang saya suka dari kamera ini? Pertama ya, ini random ya guys. Kita nggak berurutan, mesti random aja. Bagi saya ini desain kamera ini saya oke sih ya. Desainnya saya suka dengan kamera ini. Lebih enak aja lah ya untuk megang, di handle juga begini enak gitu ya, size-nya, dan ditaruh di motor juga enak gitu. Karena saya sering pakai di motor ya untuk kamera ini gitu, jadi dan kayaknya simetris gitu ya. Tuh, jadi bagi saya pribadi ini desainnya oke ya. Kemudian yang kedua, apa yang saya suka, jadi kamera ini kan namanya kamera 360 ya. Jadi dia punya dua lensa ya, lensa depan dan lensa belakang. Jadi dia ini merekam semua mengcapture ya semua image yang ada di bentuknya bola gitu ya di sekitaran dia. Ya, jadi sehingga semua dapat gitu ya, tanpa kita harus mengarahkan ke sana kemari. Kita gini aja ya, dalam posisi seperti ini aja dia udah bisa dapat semua gitu ya. Nah, karena dia memang 360 derajat dia ngambil ininya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nah ini stabilizernya. Kalau menurut saya ini, saya lupa namanya apa ya. Stabilizernya kamera ini kalau menurut saya ini keren banget sih ya. Keren banget itu dia tuh nggak goyang. Jadi kalau saya pasang di motor, walaupun posisi dia begini-begini gitu ya, tapi ternyata hasilnya nggak goyang sama sekali, smooth banget gitu. Nah, kemudian next berikutnya lagi ya, fitur. Ini fiturnya lengkap guys ya. Jadi fitur itu apa? Kita lihat, begitu saya nyalain, kita lihat ya, dia bisa apa aja sih kamera ini ya. Nih, dia bisa video, bisa HDR ya, bisa time lapse, time shift, bullet time, loop recording, star lapse, burst, interval, HDR foto ya. Nih, ya foto, nah, termasuk video, dan dia juga bisa single lens ya. Jadi nggak murni 360 semua gitu ya. Kita mau single lens juga bisa ya di kamera ini. Jadi maksudnya single lens itu satu lensa aja yang mengcapture image ya, bisa kamera depan aja atau belakang aja ya. Jadi itu nanti tergantung settingannya, dan ya itu tadi ya, lengkap gitu ya, enak. Jadi kita opsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena saya pakai, dan kebetulan juga kalau saya di sini ini saya belum banyak pakai fitur-fitur yang lain ya. Saya banyak pakai di video ini aja karena saya memang pemakaiannya lebih di motor gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ya? Kelima ya. Nah, di kamera ini ya, prinsipnya adalah dia cuma mengcapture gambar ya. Dia pure, tugas dia adalah mengcapture. Proses editing itu prosesnya ada di belakang. Nah, proses editingnya pun ternyata sangat-sangat mudah. Gampang sekali, tinggal kita mau arahin kemana segala macam, itu simple banget dan tidak susah untuk dipelajarin ya. Nah, memang untuk pemakaian sehari-hari itu tadi, karena memang
simple gitu ngeditnya, jadi kita juga enak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ya, karena tadi seperti saya bilang sebelumnya, ini bisa ada dua lensa ya, dua lensa depan dan lensa belakang gitu. Nah, jadi kamera ini kan mau berfungsi jadi action cam biasa pun bisa gitu ya, karena dia memang cuman salah satu lensanya yang mengcapture ya, seperti yang tadi saya tunjukkan di fiturnya, salah satu fiturnya ya. Kemudian yang ketujuh, next gitu ya, mungkin 7 bener apa enggak sih? Dia ini kan modelnya action cam dan optimal kalau pakai selfie stick ya. Nah, pakai selfie stick pun kita tuh nggak usah bingung ngarahin, pokoknya dia yang penting lurus aja dipasang ya, vertikal gitu, lurus gitu ya. Dan selfie sticknya bisa hilang waktu kita proses editing. Jadi sama sekali tidak terlihat yang namanya selfie stick. Jadi paling kecuali kalau kita memang ada bayangan karena sinar matahari kelihatan tuh di bayangan kita, tapi di image yang dia tangkap, yang dia hasilkan itu tidak terlihat sama sekali selfie sticknya. Nah, kemudian yang ke-8 nih ya, kalau menurut saya karena dia memang modenya 360 ya guys, jadi kita tuh tidak khawatir ya untuk arah lensa ya. Jadi kita dalam posisi tidur begini pun ini sebenarnya bisa nangkep dalam posisi seperti ini pun bisa nangkep kita gitu loh. Jadi posisi begini pun kita ketangkep, jadi gimana pun itu ketangkep. Jadi sebenarnya kita nggak perlu, dalam mode 360 kita tidak perlu khawatir untuk mengarahkan lensa. Oh nanti saya dapat nggak ya, oh saya agak kemana nih, itu nggak perlu khawatir. Karena apa, dia bisa mengcapture image-nya ya. Jadi itu tadi ya, karena dari 360 bentuknya bola begitu ya, bola semuanya dapat ya. Jadi kita nggak usah ngarah-ngarahin dia, biarin aja, nanti saat proses editing kita tinggal arah-arahkan. Oke guys, mungkin itu yang saya suka dari kamera ini. Tapi ada beberapa hal juga yang menurut saya, bagi saya pribadi nih ya, ini kan impresi pribadi ya, setiap orang mungkin bisa beda-beda, yang menurut saya agak kurang cocok lah di saya gitu ya, agak kurang pas di saya. Yang pertama, kamera ini kok saya ngerasa nggak bisa auto rotate ya. Jadi kalau kita pasang berdiri gitu ya, ini contoh ya. Nih misalkan ya, kita hidupkan. Oke, ya, nih ya. Begitu kita miringin, dia miring juga gambarnya. Tuh, jadi kebalik. Jadi nggak rotate dia ya. Sedangkan yang saya tahu kayak GoPro gitu ya, dia tuh auto rotate ada settingannya. Nah ini nggak ada settingan itu, yang saya belum nemu sih ya, mungkin tepatnya ya istilahnya yang namanya auto rotate ya. Nah di saat untuk di proses editing itu ada opsi namanya horizon lock gitu ya. Nah apakah itu, nah itu saya belum pernah mencoba kebetulan ya. Tapi kalau di salah satu fitur yang ada di DUS-nya itu, ini katakan ada horizon lock. Jadi kalau kita hasil capture image kita berputar-putar, dia ngerekam kita berputar-putar, sebenarnya dia tetap lurus gitu ya. Hanya itu tadi saya belum menemukan. Tapi karena saya belum menemukan ya, ini termasuk salah satu yang saya anggap sebagai kekurangan gitu ya. Nah nanti rekan-rekan kalau memang ada yang tahu tips atau triknya, atau mungkin apa yang saya sampaikan mungkin kurang pas, boleh komen di ketik di kolom komentar ya. Oke, berikutnya yang kedua. Jadi yang saya tidak suka juga, bukan tidak suka sebenarnya, yang kurang inilah ya, bagi saya kurang nyaman gitu ya, karena dia merekam 360 ya, modenya 360, semua capture. Dia ini kualitas terkecilnya itu 4K, jadi tidak ada yang di bawah 4K ya, dan di atas itu adalah 5.7K, sehingga filenya itu, hasilnya itu jadi filenya jadi gede banget ya, kapasitas filenya gede banget. Jadi kalau kita nyimpen dia di memori gitu ya, di hard disk, itu hard disk akan cepat habis karena satu image itu kalau kita durasi katakanlah 5 menit gitu, bisa lebih dari 1 giga gitu kapasitasnya ya, gede gitu. Nah kemudian yang saya kurang nyaman juga berikutnya, yang poin nomor 3, aksesoris pendukungnya untuk kamera ini terhitung cukup mahal ya guys ya. Jadi yang
aksesoris resminya yang memang ininya Insta360 itu menurut saya cukup mahal gitu ya. Dan ya, tapi ada untungnya juga. Ada third party-nya istilahnya ya, jadi yang nggak ori itu juga bisa. Jadi kayak mungkin kalau kita pakai selfie stick, saya kebetulan beli selfie stick yang panjangnya itu sekitar 100 berapa ya, 150 cm atau 170 cm gitu. Nah itu harganya nggak nyampe 300.000 gitu ya. Padahal kalau yang bawaan itu, tapi mereknya bukan yang dari Insta360. Kalau yang dari Insta360-nya yang panjangnya cuma 70 cm aja bisa 500-an kalau saya nggak salah. Ya, jadi memang luar biasa mahal. Termasuk screen protector ini nih ya, protektor lensa ini juga kalau orinya, wow, itu lumayan mahal ya. Jadi saya lebih sebenarnya pakai yang third party. Memang agak sedikit gangguan, ada kurang smooth lah ya, bukan kurang smooth ya, agak terlihat lah ya di ini. Tapi bagi saya pribadi itu tidak terlalu mengganggu ya, sehingga saya tetap pakai yang ini dulu, yang affordable dulu lah ya. Nah kemudian yang berikutnya, nah ini yang bagi saya kurang nyaman juga, ini proses startnya ya. Jadi kalau kita start nih ya, coba ya, 1, 2 ya. Nah ini untuk bisa nyala ya sampai dia ready, nah itu ya kurang lebih saya hitung itu lebih dari 5 detik ya hitungannya tadi ya, untuk bisa benar-benar dia dari off banget sampai siap dia recording ya, itu lebih dari 5 detik. Dan menurut saya agak terlalu lama ya itu ya, karena saya kebetulan tipikal orang yang tidak secara kontinu menyalakan ini terus gitu ya, karena kebetulan ya banyak keterbatasan ya, baterai saya cuma 1, takutnya habis, memory card juga cuma 1, jadi sehingga saya ngirit-ngirit tuh. Jadi saya menghidupkan, merecord image itu kalau saat dibutuhkan aja. Nah kadang ada beberapa saat, wah kayaknya kelihatan bagus nih, begitu mau karena kita lagi bergerak gitu ya, begitu dihidupin mau nge-record itu agak lama, jadi akhirnya kelewatan gitu ya momen-momen tertentu gitu. Nah next, yang kelima nih ya, yang menurut saya agak kurang nyaman juga, tapi memang nggak bisa disalahin sih ya. Jadi kamera ini kan lensanya cembung nih ya, keluar nih ya, kalau bisa dilihat tuh ya, cembung gitu ya. Nah ini kalau treatmentnya nggak hati-hati, ini gampang, bukan gampang, beresiko gores ya. Sampai akhirnya saya membeli case yang seperti ini, sehingga ini kalau ditaruh-taruh, saya naruhnya selalu seperti ini ya, tuh ya, saya taruhnya begini. Jadi nggak pernah saya taruh di atas meja dalam keadaan seperti ini begitu ya. Walaupun ya saya udah pasang protektor di sini, hanya protektor juga kalau kegores juga berpengaruh juga ke kualitas image-nya. Jadi makanya saya selalu tuh naruh itu, ini nggak pernah saya tinggal. Kemanapun saya bawa kamera ini pasti ngikut. Jadi dan itu selalu saya simpennya, taruhnya geletakin pun seperti ini saya naruhnya ya. Oke guys, next. Yang terakhir ini ya, untuk yang saya kurang suka juga, dia ini kan menghasilkan image yang sifatnya 360 ya, dan perlu software khusus untuk proses editing hasil gambar ini ya. Ternyata ya karena kualitas videonya juga udah tinggi, itu requirement untuk device-nya, baik itu handphone maupun itu laptop atau desktop, itu juga speknya cukup tinggi. Jadi kalau kita spek, katakanlah saya pakai laptop gitu ya, karena saya memang pakainya laptop. Karena saya pakai laptop saya pun speknya harus yang bisa support waktu ngedit ini. Jadi kalau kebetulan laptop saya ini agak sedikit di bawah speknya, jadi begitu masukin ini, kita setel di di apps-nya dia untuk ngeliat, jadi kesannya agak putus-putus gitu gambarnya, gitu. Jadi nggak smooth set jalan. Oke guys, jadi itu aja beberapa hal baik yang saya suka dan yang saya tidak suka gitu ya, atau like and dislike terkait dengan si kamera Insta360 X3 ya, yang sudah saya pakai selama kurang lebih 3 bulan ini, jalan 3 bulan. Beberapa hasil videonya, editingnya, rekan-rekan bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Nanti juga saya coba sertakan di bagian akhir video ya, bisa diklik langsung, seperti itu hasilnya. Dan menurut saya memang secara overall saya suka dengan si kamera ini ya. Oke guys, itu aja
sharing sedikit mengenai user experience atau pengalaman pribadi saya memakai kamera ini selama kurang lebih 3 bulan. Bagi rekan-rekan yang mungkin ada saran, masukan, atau mungkin mau juga sama, ada yang ada yang disuka, ada yang tidak juga, boleh di-share juga di kolom komentar. Oke guys, sekali lagi terima kasih udah ngikutin video ini. Jangan lupa untuk subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.